Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan niat kita pagi ini untuk melanjutkan kaji kita. Dan mari dengan mengharap hidayah dan inayat Allah serta ridhonya, kita lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-59. Dalam ayat ini Allah menerangkan, menunjukkan kekuasaannya untuk membantah, menolak kepada orang-orang yang kafir tentang Nabi Isa alaihissalam dalam penciptaannya. Maka Allah menerangkan bagaimana Nabi Isa diciptakan itu adalah semisal dengan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, lalu Allah menerangkan betapa kekuasaannya dengan kalimat kun fayakun. Mari kita coba untuk menyimak ayat yang ke-59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya persamaan Isa itu, inna mathala Isa indallah, menurut Allah, di hadapan Allah, kamathali Adam, seperti halnya Adam, seperti persamaannya dengan Adam. Khalaqahu min turab, Allah telah ciptakan dia dari tanah. Sama, Adam dari tanah, Isa juga dari tanah. Jadi tidak ada perbedaan dengan manusia pada umumnya. Itu loh maksudnya ya. Sumakalah, kemudian Allah berfirman, lahu, kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, Adam itu berarti menunjukkan pada manusia umumnya, yaitu bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Semua manusia diciptakan dari tanah. Di sini dikatakan oleh Allah sama, Adam dengan Isa itu sama, dari tanah. Coba upama saja yang gampang, lihat surat 30 ya. Surat 30, surat Ar-Rum, ayatnya ayat 20. Di mana dengan tegas Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Artinya, dan sebagian daripada ayat-ayat, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Dia, Allah, menjadikan kamu dari tanah. Menjadikan kamu dari tanah. Adam, Nabi Isa itu sama dari tanah. Jadi ini sekaligus diterangkan kesamaan Nabi Adam dengan Nabi Isa. Duanya dari tanah. Lalu bagaimana membuatnya dari tanah? Loh, summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya, kepada Adam dengan Isa sama saja, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Ini
menunjukkan bahwa ini satu kekuasaan Allah yang menyangkut kekuasaan Allah yang di luar kewenangan manusia. Ya. Bahwa keduanya memang dari tanah, ya. Bagaimana Adam menciptakannya dari tanah, itu kita tidak tahu. Di dalam Quran tidak ada perintah untuk menyelidiki bagaimana Allah menciptakan Adam. Yang telah min turab dari tanah. Isa juga dari tanah. Mengapa dari tanah? Karena ibunya diberi makan buah-buahan. Dan buah-buahan itu asalnya dari air yang tersaring dalam tanah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Ya. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dari sulala, dari tanah. Air yang tersaring dari tanah. Kalau kopi namanya batu sarinya apa namanya? Ekstrak dari tanah. Ya. Tanah kan dilaruti zat-zat mineral, zat yang anorganis. Lalu masuk ke tumbuh-tumbuhan, lalu ke batang, ke ranting, ke daun. Ulang kali saya terangkan, ketemu dengan butir hijau daun, butir klorofil. Lalu masuk CO2 di siang hari dengan sinar matahari, terjadi proses asimilasi. Dari zat yang anorganis dirubah jadi zat organis. Sesudah itu dikirim ke tumbuh-tumbuhan untuk tubuhnya semua, jadi daun, jadi bunga, jadi pucuk, jadi buah yang makan manusia. Nah, dan Maryam ketika mau hamil dikasih makanan oleh Allah buah-buahan. Sudah buah-buahan yang pada waktu itu tidak musim. Ini pun tanah. Isa pun dibuat dari tanah. Nah inilah. Jadi menunjukkan betapa kesamaannya. Cuma ada bedanya. Kalau Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, semua orang iman percaya. Orang Yahudi percaya. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, tanpa ayah, tanpa ibu. Lalu setelah sampai pada Isa yang diciptakan tanpa ayah ibu sudah ada. Lah kok nggak ada nuduh Maryam berzina dengan Yusuf. Anak jarak yo ora kena tuh. Loh ini di sini kebedaannya begitu. Di sini kejelekan kezaliman Yahudi. Di sini ya. Dan ada pihak lain yang terus nanti kadang-kadang melebihkan Nabi Isa ini. Nah ini di sini oleh Quran, Allah memberitahu lewat Quran, lewat Nabi Muhammad, Nabi Isa didudukkan pada tempat yang sebenarnya. Dia Nabi, dia Rasul, dibuat dari tanah. Sama proses kejadiannya dengan Adam. Nah inilah di sini diterangkan seperti ini, ya. Jadi bertentangan dengan logika kan? Loh, kalau Adam tanpa bapak ibu, tanah-tanah bisa dengan ucapkan kun fayakun, itu merupakan kalimat Allah. Itu simbol teknologi Allah. Kalimat kun fayakun itu simbol teknologi Allah. Teknologinya Allah. Ya, yang meta teknologi. Jadi demikianlah kenapa orang tidak percaya. Semuanya dibuat dari tanah. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Kemudian Allah pun menciptakan manusia dari tanah pula. Lalu diberikan ruh ketika masih di dalam rahimnya. Kan begitu. Itu juga teknologi Allah. Ya. Yang kemudian ditiru oleh para sarjana medik. Ya, yang ahli kandungan tentunya untuk bayi tabung dan apa. Tapi semakin itu mengikuti hukum sunatullah. Subsistem yang namanya sunatullah, hukum alam tentang untuk terjadinya bayi, baik di tabungnya, ya, di mana sperma sama ovum ditemukan di luar rahim atau lalu nantinya dimasukkan ke rahim, itu semua harus tunduk kepada hukum-hukum Allah, sunatullah. Inilah ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Ceritanya demikian ini. Jadi supaya Nabi Isa didudukan pada kedudukan yang sebenarnya menurut ayat ini. Ya, itu cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran adalah sebagai wahyu yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril. Begitu. Nah,
sementara riwayat menerangkan ayat ini turun, ayat 59 ini turun, itu ada sebabnya. Ada apa? Ada sebabnya. Ada yang menyebabkan. Yaitu di situ diterangkan yang menyebabkan itu adanya satu utusan dari penduduk Najran yang kebetulan beragama Nasrani, diutus untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau mencela kami?" Jadi ini orang-orang Nasrani dari Najran di Madinah ini, wilayah Madinah, tanya, "Kenapa engkau mencela kami?" Rasulullah bersabda, "Apa yang telah saya katakan kok aku dikatakan mencelamu?" Mereka menjawab, "Engkau berkata bahwasanya Isa adalah seorang hamba Allah." Nah, ini jadi mengapa kamu hanya mengatakan Isa itu hamba Allah? Bahwa orang Nasrani kan tidak itu saja. Nabi Isa tidak hanya seorang hamba Allah, lebih daripada seorang hamba. Jadi ini orang-orang Nasrani saja merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. "Mengapa kamu kok mencela kami?" Gitu. Nabi menjawab, "Apa yang telah saya katakan? Kok saya sampai dikatakan mencelamu?" Mereka jawab, "Engkau berkata bahwasanya Isa adalah seorang hamba Allah." Nabi bersabda lagi, "Iya benar. Dia adalah seorang hamba Allah, Rasul. Dan kalimat Allah yang telah disampaikan kepada Maryam, seorang perawan suci." Kalimat Allah dulu sudah saya terangkan. Kalimat Allah artinya kata-kata Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Itu. Nah, mendengar jawaban Nabi ini, mereka marah. Orang-orang Nasrani dari Najran marah dan berkata, "Pernahkah engkau melihat manusia dilahirkan tanpa ayah?" Bertanya pada Nabi, "Apakah engkau pernah melihat ada orang dilahirkan tanpa ayah?" Maksudnya, mengapa beliau mengatakan Nabi Isa lebih daripada manusia biasa dan lebih daripada Nabi biasa? Karena ia lahir tanpa ayah. Gitu. Makanya bertanya, apakah engkau pernah melihat manusia dilahirkan tanpa ayah? Maka apabila engkau benar, tunjukkanlah kepada kami contohnya. Mendengar pertanyaan mereka ini, Allah menurunkan wahyu ini. Ayat 59. Apa? "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Katakan Muhammad, kan gitu, sesungguhnya persamaan Isa di hadapan Allah itu sama saja dengan Adam. Loh, khalaqahu min turab. Allah ciptakan dia dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Loh, bahkan Nabi Adam tidak hanya tidak punya ayah, ibunya pun tidak ada. Nah, inilah ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia ya. Ini ayat yang ke-59. Nah, mari kita lanjutkan dengan ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60. Ayat ini masih kaitannya erat dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana menegaskan Allah pada ayat ini bahwa kebenaran itu mutlaknya yang mutlak dari Allah. Maka semua yang datangnya dari Allah, termasuk Nabi Isa itu jangan kamu ragu-ragu menerima kebenarannya. Termasuk Quran yang dibawa Muhammad itu datangnya dari Allah. Nah, mari kita simak ayat yang ke-60. Bunyinya apa?
al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran itu, min rabbik, dari Tuhanmu. Kebenaran, al-haqqu, the truth. Min rabbik, from your God, datang dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin. Jangan sekali-kali engkau menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Jangan sekali-kali. Ayat ini menerangkan, ya, menerangkan apa? Itulah yang benar, yang datangnya dari Tuhan. Itulah yang benar, yang datangnya dari Tuhan. Tentang apa? Tentang Nabi Adam. Meskipun lahir tanpa yayah tanpa reno, lahir wujud janmu manungso minangka titahing Gusti Kamurping jagat, luhur martabate menungso, tanpa yayah tanpa reno, tanpa bapak tanpa ibu, lahir. Itu kebenaran yang datangnya dari Allah. Bahwa Isa lahir tanpa ayah ada ibu, itu pun kebenaran yang datangnya dari Allah. Bahwa kamu lahir ada bapak ada ibu, itu pun kebenaran dari Allah. Bahwa ada suami ada istri tidak punya anak pun, itu kebenaran dari Allah. Hendaknya dimengerti yang begitu. Ya. Bukan berarti itu tidak benar, benar. Loh, kan hebat loh ini, menjangkau semuanya. Kebenaran tentang apa? Yang datangnya dari Tuhan itu, yang dari Allah itu, yaitu kebenaran tentang apa yang telah diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang Isa alaihissalam dan Maryam. Itu benar berita itu. Yang benar bukan seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi. Itu tidak benar. Tidak benar apa? Tidak benar kalau Isa itu anak lahir dari Maryam tanpa kawin dengan Yusuf An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Yusuf tukang kayu. Bukan. Itu tuduhan dari orang Yahudi. Itu salah. Yang benar yang diterangkan oleh Muhammad, yang beritanya diwahyukan oleh Allah, ini benar. Jadi begitu itu salah. Juga tidak benar yang dikatakan oleh ahli kitab lainnya yang mengatakan bahwa Isa itu lebih daripada nabi dan manusia biasa. Itu pun tidak benar. Min turab, sama-sama diciptakan dari tanah. Jadi dia manusia biasa. Itulah. Nah, dengan demikian ini Al-Quran telah memberikan ilmu yang meyakinkan mengenai Isa dan Maryam. Tidak ada ragu-ragu lagi. Maka falatakum minal mumtarin, jangan menjadilah kamu golongan orang yang ragu-ragu. Baiklah, ayat ini kalau dilihat dari zohirnya ayat ini berupa apa? Berupa berita dan larangan. Beritanya berupa al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Bika, katafnya dhamir mukhatab mufrad muzakkar, ya. Jadi kafnya di sini mirabbika, kaf di sini domir mukhatab, domir kata ganti orang kedua yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu Muhammad, maksudnya gitu. Falatakum minal mumtarin. Ini berita tadi al-haqqu min rabbik, falatakum minal mumtarin, ini larangan. Jadi yang dilarang siapa? Nabi Muhammad. Dilarang apa? Dilarang ragu-ragu. Apa tuh mau Nabi ragu-ragu gitu kan? Orang mesti tanya gitu. Nabi kok ragu-ragu sampai Tuhan melarang jangan ragu-ragu. Itu bukan berarti Nabi telah ragu-ragu kepada kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu. Tidak. Lalu apa? Hal ini mengandung dua pengertian. Pengertian apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya kisah ini beliau makin yakin untuk tidak ragu-ragu.
dan merasa kokoh keimanannya. Jadi itu satu penegasan ya, takyin. Nah, itu satu takyin, penegasan yang begitu itu. Yang kedua, mempunyai makna pula bahwa kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kedudukan yang tinggi sebagai Rasul Allah dilarang ragu-ragu terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah, termasuk kisah daripada Nabi Isa alaihissalam dengan ibunya Maryam. Kalau Nabi yang punya kedudukan begitu tinggi tidak boleh ragu-ragu, apalagi kita yang awam-awam begini, ya. Umatnya tentunya lebih daripada dilarang jangan ragu-ragu. Begitu ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Nah, dari cerita ini kita bisa mengerti, ya. Maaf, apa sih yang datangnya dari Allah salah? Apa ada? Alam ini diciptakan oleh siapa? Allah. Mana yang salah? Setiap diselidiki menimbulkan ilmu baru. Segi apapun yang diselidiki dari alam yang pagelarannya begitu luas ini, itu tidak pernah ada kesalahan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak ada yang kamu ciptakan ini sia-sia. Yang salah itu tidak ada. Semuanya tertib. Apa yang diselidiki tentang alam ciptaan Allah itu menimbulkan disiplin ilmu tertentu. Semua tingkah laku alam, harakatul alamnya, natural behavior, itu menunjukkan satu tindakan-tindakan yang ilmiah, yang rasional, yang berarti menunjukkan kebenaran. Meskipun dia tidak punya rasio. Ya. Tumbuh-tumbuhan, singkong, semangka, buah melon, punya akal enggak? Enggak tak? Tapi perbuatannya tingkah lakunya rasional. Kangkung, bayam, karet, punya rasio enggak? Singkong enggak? Tapi tindakannya rasional. Begitu rasionalnya diselidiki orangnya yang belajar jadi insinyur pertanian, insinyur perkebunan. Ya. Coba tuh. Andai kata ini tidak rasional tindakannya, masa ada ilmu yang tumbuh dari situ? Satu wujud yang nggak punya rasio, kok tindakannya rasional? Mustahil kalau tidak dikendalikan oleh sumber rasio. Nah, di sini. Jadi kebenaran ini datangnya dari Allah. Tumbuhnya jabang bayi yang ada di rahimnya Maryam itu rasional apa enggak? Mulai tumbuh dari kecil besar lahir sampai Isa, rasional. Mustahil kalau tidak dikendalikan oleh sumber rasio. Padahal tanpa ayat. Betul dikatakan ini sebagian dari ayat. Ya kan? Zalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Ayat yang ke-58 kan begitu. Ayat ini merupakan al-haqqu, salah satu pengejawantan dari al-haqqu, kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Ada tanpa ayat, tanpa ibu. Tanpa ayat, tanpa ibu dari tanah aja kok sampai bisa jadi manusia. Ditiupkan ruh oleh Allah. Itu kalau bukan kebenaran gak jadi. Oh, kita membuat roti saja kalau gak benar loh. Oh, itu ya Allah. Istilahnya orang Jawa bantat. Bantat itu keras. Rotinya itu keras. Untuk nimpuk anjing-anjingnya kain, nggak gitu kan? Apalagi nimpuk mulut, nggak bisa itu. Ya. Lain kue Ambon, lain kue Ambon. Ya. Allah ya Rabbi. Nah, jadi ini menunjukkan kebenaran yang datangnya dari Allah. Maka jangan ragu-ragu.
termasuk kisah tentang Nabi Adam, kisah Nabi Isa dan Maryam. Nah, sampai di sini barangkali kaji kita pagi ini. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita makin yakin akan kebenaran yang datangnya dari Allah, tidak lagi ragu-ragu ya, hingga mantap sampai akhir hayat kita. Mari kita tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.